Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wali Zakiri Dolbis dengan NIM 210951029 dari kelompok 25 Praktikum Sistem Digital. Nah, baiklah sekarang masuk ke percobaan kedua, kondisi 11 modul 1, di mana narasinya itu adalah buatlah rangkaian seperti pada modul percobaan. Kemudian buatlah kondisi dengan inputan berupa saklar SPDT. Untuk rangkaian sederhana satu, inputannya itu berupa B sama dengan nol, D bernilai satu, A bernilai satu, C aksen bernilai satu, D bernilai satu. Sedangkan untuk rangkaian sederhana 2, inputannya itu bernilai B sama dengan satu, D sama dengan nol, A sama dengan satu, B sama dengan satu, dan C aksen sama dengan satu. Nah, sekarang baiklah masuk ke persamaan ke rangkaian pertama. Nah, pada rangkaian pertama dan rangkaian kedua, sesuai dengan kondisi modul percobaan, kita memakai tiga gerbang logika, di mana ada gerbang XOR, ada gerbang AND, dan ada gerbang OR. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, udah Uni dan teman-teman lihat, di sini ada sebuah VCC, mana inputannya itu bernilai 5 volt. Nah, sedangkan ada ground yang bakal eh, memberikan inputan nol pada nilai yang kita masukkan. Nah, jadi fungsinya untuk dari ground, ground ini akan mewakili eh, saklar yang bernilai nol. Sedangkan satu itu akan berasal dari VCC yang bernilai 5 volt. Nah, sekarang masuk ke rangkaian sederhananya. Di sini kita lihat pada rangkaian sederhana satu untuk B-nya bernilai nol, seperti bisa dilihat, ah, saklarnya menuju ke bawah, bernilai nol, yang mana nantinya akan dibawa ke ground. Nah, karena dia dibawa ke ground, maka dia bernilai nol. Nah, lanjut ke D. Untuk yang D bernilai satu, nah sama dia akan ke VCC nantinya, maka memberikan nilai satu. Terus dengan A1 Caksen sama dengan satu, di mana Caksen ini kita inverterkan dulu, lalu mendapatkan hasil. Oh, untuk Caksen ini, untuk saklarnya itu kita bikin di nol atau mengarah ke ground untuk mendapatkan, eh, lalu kita inverterkan dia dengan gerbang NOT untuk mendapatkan nilai Caksen bernilai satu. Karena gerbang NOT ini berfungsi untuk menegasikan menegasikan input menegasikan inputnya. Outputnya itu merupakan negasi dari inputnya. Nah, untuk gerbang D bernilai satu. Nah, di sini karena gerbang N kita ketahui outputnya merupakan perkalian dari outputnya merupakan hasil perkalian dari gerbang inputnya. Nah, maka dari itu kita bisa melihat karena semuanya bernilai satu, 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 maka gerbang A-nya akan bernilai satu. Nah, gerbang nilai satu ini bakal diteruskan ke gerbang OR. Nah, untuk XOR, apa itu XOR? XOR merupakan exclusive OR, di mana nilai dari outputannya merupakan penjumlahan dari outputnya, namun secara eksklusif. Nah, baiklah, contohnya seperti maka dia akan bernilai nol. Nah, untuk XOR ini ketika satu ditambah satu seharusnya kan bernilai satu nol. Nah, cuman bagi XOR itu satu ditambah satu bernilai nol. Dia cuma ambil angka yang di belakangnya. Maka dari itu dia diberi nama exclusive OR. Nah, untuk exclusive OR karena dia mempunyai uh, inputan nol dan satu, maka sesuai dengan exclusive OR ketika P nol dan Q satu, maka dia akan bernilai satu. Nah, hasil dari outputannya ini bakal diteruskan ke gerbang OR. Nah, gerbang OR ini sesuai kita ketahui, outputannya merupakan hasil penjumlahan dari inputannya. Nah, tidak ada eksklusif seperti gerbang XOR tadi. Maka dari itu, eh, pos satu ditambah satu sama dengan satu diteruskan. Nah, nanti lampu LED-nya bakal nyala. Ketika lampu LED-nya nyala, itu mengindikasikan bahwa nilai outputannya satu. Nah, untuk rangkaian kedua, prinsipnya prinsipnya sama karena gerbangnya juga sama kan. Nah, mungkin yang beda tuh kondisi dari saklarnya. Kondisi saklar pada
Rangkaian kedua itu B sama dengan satu, D-nya nol, a satu, b satu dan CX-nya satu. Bisa dilihat di sini untuk B-nya itu terhubung ke VCC atau arus inputan yang bernilai 5 volt. Nah, maka dia akan maka saklar yang terhubung ke sini bakal bernilai satu outputannya. Sedangkan yang saklar yang terhubung ke drone seperti D ini dia bakal bernilai nol untuk gerbang XOR ini. Nah, cuman karena eh, XOR tadi karena untuk N-nya kan sama-sama aktif semuanya sesuai dengan sama dengan rangkaian pertama tadi. N-nya aktif semuanya, maka outputnya satu. Nah, untuk XOR ini kan ada kebalikan, di mana inputannya itu satu dan nol untuk rangkaian dua. Sedangkan untuk rangkaian satu inputannya itu nol dan satu. Nah, sama saja karena dia merupakan gerbang XOR di mana outputnya itu merupakan penyumbang dari inputnya, namun bersifat eksklusif, maka tetap saja ketika dia memberi inputan satu dan nol, maka outputnya bakal menilai satu. Lalu diteruskanlah inputan dari gerbang XOR dan N ini ke gerbang OR ini. Nah, di mana untuk gerbang OR, ketika outputannya itu berupa penyembelahan dari inputannya, di mana satu-satu, maka outputnya adalah satu. Nah, ketika outputnya satu, dari mana kita mengetahui output satu itu benar? Itu ketika kita melihat dari indikator LED-nya. Ketika LED-nya nyala, maka outputannya bernilai satu. Nah, baiklah mungkin sekian dari saya untuk percobaan dua kondisi 11. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.